Hari ini hari Jumat berkah. Semoga berkahnya melingkupi kita semua. Ya toh, ya toh, ya toh. Agar keberkahan itu semakin abdol dan semakin sempurna, mari kita bahas picup lagi. Emang dasar ya, picup ini gak ada habisnya buat dibahas. Ada terus, aduh. Oke, kali ini edisinya 29 Juli. Tema Jumat Berkah sekarang adalah gelisah nggak jelas. Pak Boker Sukirman, kalau konten Anda dalam 1 bulan mencapai 3.000 jam tayang dan 2.000 subscriber, maka saya siap kasih bonus sebagai penghargaan buat Anda. Hadeh bray, ente kira jadi konten kreator YouTube itu gampang? Susah bos, setengah mampus loh. Yang susah itu masukin datanya Google AdSense keles. No proses, jadi konten kreator pun susah. Malahan butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, gak ada jalan pintas. Kalau rezeki mana tahu keles. Entahlah, tergantung berdasarkan pengalaman YouTuber. Rata-rata gitu intine. Ada proses yang panjang yang mesti dilalui. YouTuber gede itu mbok kira langsung sukses. Enggak, mereka pasti ada naik turunnya. Peduli setan itu rezeki atau enggak, tetap ada prosesnya kok. Emang enggak instan kok. Temanku malahan ada juga yang 2 tahun baru dapat 1.000 subscriber dan 4.000 lebih jam tayang. Si boker itu sebentar baik, sebentar ngambek. Ngambek-ngambek kan. Dunia tifu-tifu, dunia tifu-tifu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Orang yang tak mahir membaca kedua matamu, tak akan mampu mendengar kata hatimu. Duhai member-member entop yang sibuk dengan dunianya, telah tertipu oleh angan-angan panjang. Kematian datang tiba-tiba, sedangkan kuburan adalah tempat menuai amal. Ia tenggelam dalam kelalaiannya hingga ajal datang menjemput. Jadi karena nggak ada masalah soal mati, ayo kita bahas ustadz yang banyak zikir sambil promosi money game. Belum ada gerakan sampai sekarang ya. Kayaknya uang kita nggak bakalan balik. Emang berapa juta sih lo pas tracknya? Kok nanya terus? Bersabar aja sampai akhir Desember. Perjuangan SPI dan Ninja Leader nggak bisa selesai hari ini. Ora umum. Ya, anggap aja sedekah kalau error dalam perjuangan ini. Wah, sedekah apa? Uang buat modal dagang tadinya, kok sedekah? Nggak jadi dagang dong. Tenang bray, nanti Tuhan yang balas itu yang lebih baik lagi. Kalau nggak ada solusinya dalam usaha ini, hanya Tuhan yang bisa membalasnya, ya kan? Mayoni sekarang kemana kok nggak ada gerakan? Cuman bikin konten dia. Lalu untuk apa bikin konten di YouTube doang mah? Nggak ada hasilnya. P-Network sama kayak Picup lagi rilis lagu juga. Bentar lagi scam kok. Picup itu mantap karena membernya rata-rata intelektual. Jadi kalau ada apa-apa mereka pasti nggak tinggal diam aja. Tapi langkah terakhir solusinya adalah demo. Apa demo? Mau heran tapi ini Indonesia. Aku heran. Aku heran. Terus, apakah Boker Sukirman juga termasuk golongan intelektual itu? Nama bisnisnya seperti dibuat secara asal-asalan. Dan logonya pun demikian. Saya khawatir. Iya, lu nggak lihat ya, gue itu pebisnis besar. Kayak Picup dong. Dari awal sampai scam sekarang, asal-asalan semua. Enggak kok. Itu ciri khasnya ada. Kalau Picup itu dibuat dengan cara ide yang intelektual. Lo lihat noh, ciri khasnya aplikasi YouTube dan logonya. Semua mengandung makna intelektual. Harusnya bisa menilai dengan baik, cermat dan bijaksana. Meskipun hanya mengenalnya melalui pandangan pertama. Apa? Pandangan pertama? Kayak lagu dong.
Si Mila tukang sampah, buang sampah di sembarang tempat. Saya yakin Mila itu orang dalam dan yang disegani orang SPI. Ih, atut. Bukan Indonesianya yang salah, tapi masyarakatnya kayak kamu yang bikin negara ini kagak maju-maju. Orang dalam yang gak punya bahan, jadinya spam deh. Ya mungkin, Bray. Soalnya kalau di nalar itu orang nyepam udah dari dulu kalas. Tapi aman-aman aja dia. Ngomongin sopo, Bray. Kok bicaranya kayak gitu? Seperti udah gak yakin dengan pergerakan Mayoni. Padahal dulu Anda pol semangatnya. Pol 1000% lagi. Waduh, jadi pengen ngetawain korban entub nih, kakak. Ada toh di Playstore APK-nya. Lucu emang badut entub. Bebek dungunya belum semuanya masuk barisan. Ngetawain dosa apa kagak ya? Link dong, mau lihat kelucuan mereka. Kita fryer biar tambah panas. Hal ini adalah salah satu bukti kalau Indonesia lemah hukum. No comment deh. Mau naik berapapun gak masalah. Selama negara memfasilitasi rakyatnya untuk menaikkan income-nya, it's okay, sah-sah aja. Sumbangsih Ninja Leader untuk dukungan meringankan penggunaan biaya pribadi leader untuk ketemuan ke manajemen entub dalam rangka mendapatkan info progres entub. Secara nih, udah 17 bulan kita nggak mendapatkan info progres picup dari manajemen. Jangan cuma diam, ayo saatnya kita bergerak dengan menanyakan langsung ke manajemen. Lalu kita nanya soal apa? Ya, soal perihal picup yang memberikan kesan positif. Sungguh sempurna dan adil Tuhan menciptakan para makhluknya. Di samping ada yang jenius, ada yang biasa-biasa aja. Dan ini adalah yang sedikit sekali pola pikir dan urat malunya. Dari situ kita bisa menggambarkan bagaimana leadernya. Lawong membernya kayak gini. Termasuk menciptakan bisnis yang halu, bahkan sangat halu. Pak Boker Sukirman itu ibarat durian di dalam sarung atau biawak berbulu kucing. Aduh. Silahkan ditonton ya guys. Jika tidak kuat, lambaikan tangan aja. Karena suasananya sangat-sangat mencekam. Mencekam? Emang uji nyali ya? Udah kayak dunia lain aja. Semoga arwah para penjahat picup tersebut diterima di neraka. Ingat saudara-saudara, jangan tertipu casing yang nampak berpenampilan seperti ustadz, hafal cuma 200 hadis. Tapi perbuatannya melanggar dan hanya memanfaatkan hadis-hadis tersebut. Yang intinya demi memenuhi nafsu angkara murkanya. Jika dilihat sepintas adalah sekelompok pemuda brutal, preman, mabuk-mabukan. Tapi lagi-lagi jangan tertipu casing alias bungkusnya doang. Mereka adalah santri pesantren sedang bermain musik sambil deres. Mereka ahli bela diri untuk membentengi ulama. Dengan minuman air mineral dan snack yang halal. Di kepala mereka bertumpuk kitab-kitab syarah yang sudah dihafal. Mereka sopan ketika bertemu orang, berakhlak dan tidak mau menipu. Menjauh dari hawa nafsu keserakahan. Bagaimana? Masih mau ketipu casing? Enggak ah, amit-amit cabang bayi. Sekali lagi Bray and sobat and bro and sis, penampilan itu tidak menjamin nilai akhlak, sobat. Kalau saya sih nggak peduli urusan apa agamanya, pandangan politiknya atau udah sekaya apa dia. Selama sikapnya baik ke saya dan nyambung, maka saya nggak peduli urusan pribadi dengan Tuhannya. Kalau begitu, akankah jika penipu baik kepada Anda, lalu dengan serta-merta Anda akan berafiliasi kepadanya? Ayo jawab. Saya cuman nggak mau bawa-bawa agama dan preferensi orang lain ke topik pembicaraan yang tidak relevan dengan apa yang sedang dibahas. Kita di sini bahas soal ide set stand jualan di pinggir jalan misalnya. Saya nggak ada urusan soal pribadinya. Selama kerjaan bagus, enak diajak komunikasi dan proyek kelar, mau dia ateis atau dia agnostik, saya bodo amat. Itu kalau saya sih. Jadi kalau ada orang terlihat alim tapi kelakuannya kayak kambing, saya nggak begitu heran.
Secara kan ya, zaman ini kan akhir zaman. Yang dibicarakan masih dalam konteks banyaknya oknum yang berbungkus agama untuk melancarkan aksi bejatnya. Soal apa pandangan Anda dan apa itu prinsip Anda itu urusan Anda sendiri. Dalam hal ini membahas video YouTube yang Anda share kemarin tentang putra seorang kiai Jombang, tentang oknum-oknum lain yang mengotori agama untuk menipu orang lain, dan banyak member di aplikasi-aplikasi bodong. Di sini Anda paham kan konteksnya? Ya, makanya alhamdulillahnya saya belum pernah tertipu dengan bungkus apapun termasuk agama. Kalau begitu, beruntung Anda punya pengetahuan. Akan tetapi, masyarakat kita masih silau dengan dipinjamnya para tokoh untuk dimanfaatkan menjadi pendobrak massa, agar menjadi member-member di aplikasi-aplikasi dan bisnis tipu-menipu. Itu yang harus diedukasikan kepada masyarakat kita. Kalau bukan kita yang sudah paham, lalu siapa lagi? Lembaga-lembaga pemerintah sangat minim dalam penyuluhan-penyuluhan kepada rakyat tentang bahayanya bisnis online ilegal, ponzi, dan lain-lain. Atau mungkin juga oknum tersebut ingin viral, bray. Jelek atau bagus viralnya, yang penting viral. Geber habis-habisan. Gaspol remblong. Itulah dia sekelumit polemik kisah picup yang tidak ada berujung dan tidak ada solusinya. Semoga Anda senang menyimaknya. Ya. Dadah besti.